Gimana sih caranya pede ngobrol di depan kamera? Ya, kali ini aku akan move ke topik yang berbeda. Jadi, tonton. Halo semuanya, balik lagi sama Teddy di sini. Dan kali ini aku mau bahas topik yang berbeda, tidak seperti biasanya yang aku bahas tentang rambut terus. Karena topik ini menurutku penting juga bagi kita yang selama ini mungkin sudah mulai kenal dengan dunia digital, dan public speaking atau ngobrol di depan kamera ini juga salah satu hal yang penting banget. Aku mau bahas hal ini karena memang aku yang dulu beberapa tahun yang lalu ketika aku memulai bikin channel YouTube, itu pastinya berbeda banget dengan aku yang sekarang yang mungkin lebih lancar dalam menyampaikan pendapat, ngobrol juga di depan kamera itu lebih lancar lagi. Walaupun memang aku sendiri, aku menyadari bahwa aku tuh memang masih banyak kekurangannya, mungkin masih ada agak kagok-kagoknya, tapi aku sudah jauh lebih pede dibandingkan aku sekitar 2-3 tahun yang lalu ketika aku mulai mengonten di YouTube. Perkenalin, nama aku Teddy, dan di channelku ini aku akan bahas seputar tentang rambut. Dari rambut panjang. Dan aku berbagi hal ini karena ya berbagi kan nggak harus menunggu kaya dulu ya, nggak harus menunggu pinter banget dulu baru berbagi. Kita yang sudah punya ilmunya sedikit-sedikit ini kalau bisa dibagikan ke teman-teman sekalian kan itu lebih bermanfaat dan berfaedah. Jadi aku akan kasih ke kalian tips ngobrol di depan kamera dengan pede. Tapi sebenarnya ini nggak cuma di depan kamera kayak bikin video gini ya. Kalau kamu lagi Zoom, meeting, atau presentasi itu juga bisa diterapkan juga. Oke, tips yang pertama adalah, ini yang paling penting banget, kuasai materi secara keseluruhan. Ya, kalau kamu nggak menguasai materinya secara keseluruhan, kamu pasti di tengah-tengah tuh bakal bingung. Misalnya, tadi apa ya? Kayak, waduh kok lupa nih. Nah, itu kan suatu hal yang tidak kita inginkan. Nah, untuk mencegah hal itu adalah dengan kita paham materi yang akan kita omongkan secara keseluruhan dulu. Itu yang paling penting. Kalau kamu udah paham dengan materi secara keseluruhan, niscaya kamu akan lebih gampang, akan lebih percaya diri dengan materi yang akan kamu bawakan. Misalnya nih, aku sedang membicarakan materi tentang ngobrol di depan kamera. Karena aku juga udah lumayan paham tentang materinya, aku bakal lebih lancar dalam mengobrol, menyampaikan pendapatku, menyampaikan materiku dengan lebih baik. Gitu. Yang kedua adalah tenang. Ya, chill teman-teman, tenang dulu. Sebelum kamu mulai untuk berpresentasi atau ngobrol di depan kamera kayak gini, ngonten di depan kamera kayak gini, kamu perlu yang namanya chill, tenang dulu. Tarik nafas yang panjang, keluarkan dengan pelan-pelan selama 5 kali atau selama 1 menit dulu, itu udah cukup untuk bikin kamu lebih tenang. Karena kalau kamu nggak tenang, itu bakal buyar pikirannya kemana-mana. Ngomong juga jadi ngalor ngidul karena kamu tuh panik dan nggak tenang. Ya, tenang ini penting banget. Karena aku juga dulu kayak nggak tenang juga kalau mau menyampaikan pendapat, ngonten kayak gini tuh kayak nggak tenang gitu. Jadi, salah satu hal yang bisa aku saranin ke kamu, aku rekomendasiin ke kamu adalah dengan tenang dulu, tarik nafas panjang, keluarin pelan-pelan. Itu bisa bikin kamu jauh lebih tenang dan chill. Yang ketiga, ketika kamu udah mau mulai ngonten di sosial media kamu, di YouTube, di TikTok, Instagram, dan lain-lain, kamu pasti pernah ngerasain, wah gimana ya nanti kalau ditonton orang banyak. Nah, ini mindset yang cukup keliru ya. Jadi kita yang ngobrol di depan kamera gini kan nggak semua orang nonton gitu loh. Kita sadar diri dulu kalau nggak semua orang tuh langsung nonton. Mungkin ada beberapa aja. Dan bahkan kalau kita baru mulai awal-awal tuh nggak ada yang nonton. Dan itu normal banget teman-teman. Jadi saranku buat kamu ya lakuin aja dulu. Kamu mulai aja dulu. Coba ngobrol di depan kamera gini secara rutin dan konsisten dulu, dan kamu nanti bakal lihat hasilnya. Dan beberapa orang yang udah nonton kontenmu misalnya dari dulu sampai sekarang, nanti bakal bisa tahu progresmu tuh seperti apa, dan itu bikin penonton atau audiensmu tuh lebih engage dan lebih tertarik dengan perjalanan karirmu, bagaimana kamu bisa ngobrol mengonten ini secara lebih lancar. Lanjut ke poin selanjutnya, yaitu adalah konsisten.
Ya, konsisten ini adalah hal yang paling penting banget di segala bidang, di segala aspek. Konsisten ini paling penting banget. Oke, jadi aku ceritain dari pengalamanku sendiri aja ya. Jadi aku kan mulai nge-YouTube di sekitar tahun 2018-an ya. Itu aku udah mulai bikin konten-konten. Kalau kamu lihat aku di tahun-tahun itu, aku masih terbata-bata banget untuk ngobrol di depan kamera. Bahkan kalau aku ngobrol bersama orang lain tuh, aku yang paling kikuk, yang paling nggak mudengan, yang paling nggak bisa mengucapkan opini atau pendapat secara baik. Tapi setelah aku konsisten di YouTube, walaupun memang kadang pembahasannya ngalor ngidul, terus aku ngomongnya agak kagok-kagok seperti ini, tapi aku merasa ada progres dalam hidupku, progres dalam aku ngobrol di depan kamera. Karena ada salah satu quotes nih ya, yang aku dapetin di internet, aku lupa dari siapa, pokoknya kuantitas bikin kualitas. Ya, jadi kalau kamu udah berfokus dengan kuantitasnya dulu, kamu rutin upload, rutin konsisten uploadnya, itu bakal lebih bikin kamu nanti kualitasnya bisa menyusul. Ya, percaya nggak percaya itu bakal terjadi loh teman-teman. Contohnya aja aku sampai saat ini udah bikin 100-an video lebih, dan itu memang perjalanannya cukup berat juga. Aku sampai pernah ya, satu video itu bisa tag sampai 3-5 kali, dan itu bener-bener capek banget, dan akhirnya malah videonya terbuang. Itu kan sayang banget ya, padahal kita udah berusaha sekuat tenaga, tapi malah videonya dibuang, nggak jadi aku upload. Itu sebenarnya ada beberapa video yang kayak gitu, yang aku berusaha secara keras, aku bikin skripnya dulu, aku hafalin satu persatu, itu malah bikin aku kesusahan. Dan cara yang paling gampang menurutku itu adalah membuat suatu topik atau misal poin-poin aja. Itu kalau di aku ya, tapi kalau di kamu mungkin berbeda, kamu butuh skrip yang panjang dulu, itu it's okay. Yang penting adalah konsisten. Kamu bakal lihat hasilnya mungkin setelah kamu melakukannya sekitar 50 kali mungkin, atau bahkan 100 kali mungkin, kamu pasti bakal lihat hasilnya. Kualitas videomu, kualitas kamu ngobrol di depan kamera bakal lebih baik, lebih lancar lagi. Lanjut ke poin selanjutnya yang udah aku sebutin tadi, yaitu dengan membuat suatu skrip atau poin-poin khusus atau poin-poin penting. Ya, ini juga penting banget buat kamu agar bisa fokus ke satu topik aja, nggak terlalu ngalor ngidul yang jauh-jauh banget tuh, nggak kayak gitu. Jadi kamu siapin dulu skripnya sebelum kamu mulai untuk membuat video seperti ini. Untuk presentasi atau meeting tuh kamu persiapkan dulu poin-poin yang akan kamu sampaikan tuh apa aja. Itu. Poin selanjutnya adalah kurangi berkata dengan atau karena itu bikin audiens tuh kayak, wah ini kok orangnya ragu-ragu ya dengan materinya, wah ini orangnya kok malah kayak kebingungan. Nah itu, jadi dibandingkan kamu bilang atau kamu lebih baik untuk diam, kasih jeda di setiap perkataanmu. Misalnya kamu bilang, aku akan menjelaskan tentang topik seputar olahraga. Nah gitu, lebih baik kamu menjeda perkataanmu daripada kamu bilang atau Dan yang terakhir nih, yang paling penting banget, karena aku juga sering banget nonton video-video di YouTube, itu yang paling mengenakan adalah ketika kita berinteraksi tuh udah kayak orang video callan. Ya, video callan tuh kan kayak punya relasi yang bagus gitu loh, kayak kita tuh cuman ngobrol aja berdua, jadi lebih asik. Kan di orang-orang di sana atau bahkan kamu yang lagi nonton video ini, itu kan nontonnya sendiri aja ya, nggak banyak-banyak, nggak rame-ramean, jadi itu lebih enak kayak kita video callan. Jadi kalau kamu pengen ngerasa audiensmu tuh juga nyaman, anggap aja kamu tuh lagi video callan sama temenmu gitu. Dan juga tambahan lagi, ada satu kata yang lebih baik kamu pakai di video-videomu. Misalnya kamu lagi bikin video kayak aku gini ya, kamu pilih kata aku dan kamu, bukan aku dan kalian. Kalian tuh kan kayak kesannya banyak orang ya, padahal yang nonton tuh cuman satu lawan satu gini. Jadi kamu bisa untuk menggunakan kata kamu dibanding kalian. Jadi ada hubungan yang lebih dekat antara kita berdua. Gitu teman-teman. Jadi kali ini topiknya tentang pengembangan diri ya berarti ya. Jadi aku harap kamu suka dengan video ini. Kalau kamu tertarik dengan konten-konten seperti ini, kamu bisa langsung tulis kolom komentar dan diskusi tentang video ini atau topik-topik selanjutnya yang ingin dibahas itu seperti apa. Kamu bisa langsung komen-komen di bawah. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih udah nonton sampai sejauh ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga.
Oke, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.